Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang menaruh perhatian kepada istri saya Ellen selama sakit. Bahkan sampai kepada dipanggil pulangnya oleh Tuhan kemarin. Seperti kesaksian yang telah atau pesan dan kesan yang telah disampaikan oleh beberapa jemaat dari kemarin. Memang Ellen ini sangat mengasihi jemaat, saya lihat sendiri. Perhatiannya, hatinya, tenaganya, semua tertuju kepada jemaat oleh karena kecintaannya. Bahkan pada masa-masa sakit pun dia tetap menaruh perhatian pada jemaat. Bahkan saya ingat setelah operasi yang pertama dan akan operasi yang kedua, dia bawa laptop ke rumah sakit. Dia berusaha mengetik-ngetik warta, doa syafaat dan lain sebagainya. Sampai dokternya bilang begini, "Pak, kok istrinya kerja terus itu, Pak? Lagi sakit, lagi di rumah sakit begini." Saya katakan, biarlah dokter, yang penting tidak mengganggu proses penyembuhannya, karena memang hatinya di situ, pikirannya di situ. Kecintaannya kepada jemaat sedemikian besar. Dan tadi pagi waktu saya doa, saya lagi pikir-pikir begini. Mungkin dia pergi pada hari Sabtu supaya dia disemayamkan di gereja hari Minggu begini. Supaya bersamaan dengan jemaat paling tidak untuk terakhir kalinya. Sebelum dia kita tempatkan besok di tempat peristirahatan yang sementara. Sebelum Tuhan membangkitkan orang-orang benar dan masuk dalam kemuliaan. Karena itu kepada jemaat, terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita terus berdoa. Terus setia seperti firman yang diperdengarkan kepada kita tadi. Mari kita terus berjuang. Sampai akhir hidup kita berjuang. Kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan juga kepada kami, keluarga, untuk berusaha sekuat tenaga. 31 tahun saya menikah dengan istri saya ini. Hampir tidak pernah menuntut apa-apa. Dan tidak pernah sakit juga yang serius selama 31 tahun itu. Dan saya bilang kepada anak-anak saya, kita bersyukur, papi bersyukur. Mami sakit pada saat papi sudah katakanlah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum BPH. Karena kalau bersamaan menjabat terus sakit itu akan sangat menyulitkan. Itu sebabnya selama proses sakit ini dioperasi sampai 4 kali, kami bisa mendampingi terus sampai akhir hidupnya. Tapi terus terang saja, banyak impian-impian dan keinginan-keinginan sebetulnya yang masih kami rencanakan. Tetapi tentu inilah yang terbaik menurut Tuhan. Karena itu jemaat, doakan kami supaya tetap kami kuat melanjutkan hidup dan pelayanan. Terutama ketiga anak saya, biar juga mereka bisa meneladani maminya, opanya, opungnya yang juga pendeta, bahkan juga orang tua yang jadi pendeta. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya mereka bisa melanjutkan hidup dan pengabdian kepada Tuhan.
khususnya anak saya Kristi yang kecil ini. Saya bersyukur dia bisa mendampingi maminya oleh karena memang dia masih kuliah online, belum bisa pulang ke Amerika. Saya bersyukur dia bisa mendampingi maminya sampai saat-saat terakhir. Dia begitu telaten mendampingi maminya, menyemangati maminya. Di kala sakitnya, dia selalu menyemangati. Bahkan saya lihat di kamar, dia tulis dengan tulisan tangan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi inilah hari yang terakhir bagi istri saya kemarin. Dia mengembuskan nafas pada 6:30 pagi setelah doa pagi dalam unity prayer. Lalu kami doa. Gak lama kemudian tiba-tiba dia pergi begitu aja. Tidak lagi mengerang kesakitan. Jadi saya berpikir itulah yang namanya rest in peace. Pergi dengan tenang. Walaupun sakit yang dialaminya itu sangat sakit. Tetapi dia pergi dengan tenang. Saya katakan selamat jalan Mami. Tuhan sudah panggil Mami untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Biarlah kami juga setia. Supaya kami juga akan pulang ke rumah Bapak kelak. Tadi barusan Tante Oli Mesa yang selalu menaruh perhatian kepada kami, bahkan juga kepada Papi Mami telepon. Dia bilang, Parlin, Tante gak bisa datang karena Tante udah gak bisa jalan lagi. Tetapi dia bilang saya akan segera pulang juga ke surga, pasti ketemu dengan istrimu di sana. Biarlah saya nanti berjumpa dan bersalam-salaman dengan dia di surga sana nanti. Dia bilang sampaikan salam kepada Papi dan Mami. Karena kecintanya kepada Ellen dan kepada Papi Mami tentu dan juga kepada kami. Saya kira itulah teman-teman, kita tetap semangat, tetap kuat. Supaya kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sehingga Tuhan berkata kepada kita nanti, sabarlah hambaku yang baik dan setia. Terimalah upahmu yang telah kusediakan bagimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dia akan menghapus air mata kita. Menghapus air mata kita. Dan memberikan sukacita yang sejati bagi setiap kita. Amin.